Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pintu Angliani. Dan saya Bara Fatahila. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori komunikasi, yaitu Symbolic Interaction Theory. Dan langsung saja ke pembahasannya. Baiklah, yang pertama, pencetus dari teori simbol interaksi ini adalah George Herbert Mead. Di dalam teori, pastinya terdapat sebuah tradisi dan konteks. Teori ini menganut tradisi semiotik dan fenomenologi. Yang pertama adalah semiotik. Semiotik atau ilmu ketandan adalah studi tentang makna keputusan. Ini termasuk studi tentang tanda-tanda dan proses tanda atau semiosis, indikasi, penunjukan, kemiripan, analogi, metafora, simbolisme, makna, dan komunikasi. Yang kedua adalah fenomenologi. Tradisi fenomenologi adalah salah satu tradisi teori komunikasi yang melihat proses komunikasi dari sudut pandang filsafat. Tradisi fenomenologi memandang komunikasi yang efektif sebagai dialog yang disertai dengan nilai-nilai keterbukaan dan otentitas baik dalam ucapan maupun tindakan. Sedangkan konteks dalam teori ini adalah intrapersonal dan interpersonal. Yang pertama adalah intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri antara diri sendiri dengan suatu subjek yang tidak tampak, misalkan Tuhan. Yang kedua adalah interpersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dalam proses komunikasi. Sekarang saya akan menjelaskan latar belakang teori simbol interaksi ini. Teori interaksionisme simbolik atau Symbolic Interaction Theory digagas oleh seorang filsuf sekaligus sosiologi dan psikologi dari Universitas Michigan dan Universitas Chicago, Amerika Serikat, George Herbert Mead. Mead menaruh perhatian pada kemampuan manusia untuk menggunakan simbol. Mead menyatakan bahwa orang bertindak berdasarkan makna simbolis yang muncul dalam situasi tertentu. Simbol adalah esensi teori interaksi simbolik, seperti namanya. Teori ini berpusat pada hubungan antara simbol dan interaksi. Di dalam teori simbol interaksi ada 3 konsep utama. Yang pertama adalah mind atau pikiran. Mind adalah kemampuan manusia untuk menggunakan simbol yang memiliki makna sosial yang sama. Oleh karena itu, manusia harus mengembangkan mind melalui interaksi dengan orang lain. Mind inilah yang memungkinkan manusia membuat gambaran interior atau membayangkan masyarakat yang dilihatnya di luar dirinya. Dengan demikian, mind bisa dianggap sebagai cara manusia untuk menginternalisasi atau menahu masyarakat ke dalam dirinya. Yang kedua adalah self atau diri. Mead mengartikan self sebagai kemampuan manusia untuk merenungkan dirinya sendiri dengan menggunakan sudut pandang orang lain. Mead tidak percaya bahwa self berasal dari introspeksi atau hanya memikirkannya sendiri. Bagi Mead, self berkembang dari jenis pengambilan peran tertentu, yaitu manusia membayangkan bagaimana dirinya ketika memandang orang lain. Dan yang ketiga adalah society atau masyarakat. Mead mendefinisikan society atau masyarakat sebagai jaringan hubungan sosial yang diciptakan manusia. Individu terlihat dalam masyarakat melalui perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela. Dalam konteks ini, Mead menyebut adanya generalized order, yakni penilaian yang mengacu pada sudut pandang kelompok, sosial, atau budaya secara keseluruhan. Perkenalkan, nama saya Bara Fatahila dan saya akan menjelaskan tentang asumsi. Di dalam teori simbol interaksi ini terdapat 7 asumsi dan asumsi-asumsi ini dapat digolongkan dalam 3 tema. Tema pertama adalah pentingnya makna untuk perilaku manusia. Menurut La Rosa dan Reitz, tema ini mendukung tugas asumsi utama. Asumsi pertama adalah manusia bertindak terhadap orang lain berdasarkan makna yang diberikan orang lain untuk mereka. Asumsi ini menjelaskan perilaku sebagai lingkaran antara rangsangan dan tanggapan yang diperlihatkan orang terhadap rangsangan tersebut. Asumsi kedua adalah makna diciptakan dalam interaksi antar manusia. Mead menekankan bahwa dasar makna adat intersubjektif. Makna bisa ada hanya bila orang saling menafsirkan simbol-simbol yang mereka tukar dalam interaksi. Asumsi ketiga adalah makna dimodifikasi melalui proses interpretasi. Tema kedua yaitu pentingnya konsep diri.
Teori ini menggambarkan individu aktif dalam melakukan interaksi sosial dengan orang lain. Tema ini memberikan dua asumsi tambahan. Asumsi pertama, individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain. Asumsi ini menunjukkan bahwa hanya melalui kontak dengan orang lainlah manusia mengembangkan konsep diri. Yang kedua, konsep diri memberikan motif penting untuk perilaku. Gagasan bahwa keyakinan, nilai, perasaan, dan penilaian tentang perilaku mempengaruhi diri adalah prinsip utama interaksionisme simbolik. Tema yang terakhir adalah hubungan antara individu dan masyarakat. Tema ini berkaitan dengan hubungan antara kebebasan individu dan hambatan sosial. Asumsi yang berkaitan dengan tema ini adalah yang pertama, orang dan kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial. Asumsi ini menyatakan bahwa norma sosial seringkali membatasi perilaku individu. Yang kedua, struktur sosial bekerja melalui interaksi sosial. Asumsi ini memediasi posisi yang diambil oleh asumsi sebelumnya. Interaksi simbolik menentang pandangan bahwa struktur sosial tidak berubah dan mengakui bahwa individu dapat memodifikasi situasi sosial. Kesimpulannya adalah teori interaksi simbolik menyatakan bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori ini berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Jika ada kurang dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.